Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri was-salah wa yuwaffis sabirina ajrahum bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada hari Jum'ah siang ini kita kembali melaksanakan ibadah salat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah di saat pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan semacam ini. Bisa jadi banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam tidak bisa menyelenggarakan ibadah sholat Jum'ah dan diganti sholat zuhur di rumah. Kita berdoa kepada Allah SWT agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita kembali merasakan kehidupan normal. Amin. Tidak lupa marilah kita senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah, ajaran dan konsep komprehensif tentang bagaimana ikhtiar menjaga dan melindungi diri, keluarga dan negara dari ancaman berbagai penyakit termasuk pandemi COVID-19. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, wabah COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan global termasuk negeri kita Indonesia. Semua manusia wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi tindakan yang diyakini dapat menyebabkan terinfeksi penyakit. Sebagai pengamalan dan menjaga 5 tujuan pokok beragama, yakni Daruriyat al-Khams, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta dan keturunan. Para ahli dokter yang berkompeten menyatakan salah satu ikhtiar untuk mencegah terjadinya penularan wabah COVID-19 tersebut adalah melalui gerakan vaksinasi nasional untuk seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk divaksin. Selain itu, produk obat dan vaksin yang akan dikonsumsi mesti melalui kajian dan persetujuan para ahli. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan yakni BPOM untuk memastikan bahwa vaksin tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah, beberapa hari dalam minggu ini terhitung pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020. Rakyat Indonesia yang terinfeksi COVID angkanya sangat tinggi, yaitu rata-rata 8 ribuan kasus per hari.
Untuk itu siapapun yang diuji Allah telah terinfeksi virus corona hendaknya bersabar. Selain wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak menularkan kepada orang lain, selain itu tidak boleh atau haram melakukan aktivitas ibadah yang membuka peluang terjadinya penularan. Misalnya jamaah sholat 5 waktu, sholat Jum'ah baik dilakukan di masjid atau di tempat lain, serta haram menghadiri pengajian umum atau tabligh akbar. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, bagi umat Islam yang sehat, yang belum suspek atau diyakini tidak terinfeksi COVID-19, apabila berada di suatu kawasan yang ditetapkan pihak berwenang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, boleh meninggalkan sholat Jum'ah dan menggantikannya dengan sholat duhur di tempat kediaman, serta meninggalkan ibadah sunnah lainnya. Sebaliknya, bagi umat Islam yang sehat dan belum suspek atau diyakini tidak terinfeksi COVID-19, apabila berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona dengan memakai masker, termasuk ketika sholat, menjaga jarak dan tidak kontak fisik langsung, yakni dengan bersalaman, berpelukan, cium tangan, yang membawa senjata sendiri dengan membawa senjata sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun, dan sebaiknya bagi umat Islam dilanjutkan dengan wudhu. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, istilah vaksin menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan pada seorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi berdasarkan pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional adalah pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan kekebalan seorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pemerintah sudah menetapkan program vaksinasi nasional COVID-19. Program pemerintah ini tentu sudah memperhatikan fatwa ormas-ormas Islam seperti NU dan MUI dan mempertimbangkan hasil kajian BPOM. Berdasarkan fakta MUI nomor 2 tahun 2021 yang diteken hari Senin 11 Januari 2021 ditetapkan produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero adalah suci, yakni tohiron dan halal, yang kebolehan penggunaannya menunggu hasil kajian BPOM
Dan beberapa saat kemudian Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency, yakni emergency as authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin Corona Vax produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Ini artinya BP POM menetapkan vaksin dari Sinovac adalah thayyib, baik, dan diyakini tidak berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, setelah MUI mengeluarkan fatwa vaksin 19 dari Sinovac, Life Science Co Ltd Cina dan PT Bio Farma Persero adalah suci, tohiron dan halal, dan Badan BP POM menetapkan vaksin dari Sinovac adalah thayyib, yakni baik, dan memberikan persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 dalam kondisi emergency as authorization. Pemerintah akan segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Bahkan Presiden telah mengawali untuk divaksin. Untuk itu kita sebagai umat Islam wajib patuh terhadap semua aturan dan ketentuan pemerintah terkait vaksin. Jangan nyinyir, ngeyel, apalagi melakukan pembangkangan terhadap program vaksinasi COVID-19. Pemerintah tentunya ingin agar seluruh rakyat Indonesia sehat, negara kuat, dan kehidupan kembali normal. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, program vaksinasi COVID-19 diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019, yakni COVID-19. Dalam ketentuan fikih, tindakan yang menyebabkan bahaya, yakni mudarat, itu hukumnya haram, termasuk tindakan menolak vaksin yang membahayakan pada diri sendiri dan orang lain. Memang di negara Republik Indonesia tampaknya belum ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak divaksinasi COVID-19. Sanksi itu bisa jadi berbentuk sanksi administratif, bukan pidana. Misalnya aturan kewajiban vaksinasi bagi pihak yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu dan atau atas permintaan negara tujuan. Konsekuensinya bagi orang yang menolak divaksinasi untuk perjalanan internasional tertentu, orang itu tidak memperoleh sertifikat vaksinasi internasional yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu, dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, kode verifikasi tertentu, lambang WHO, lambang Garuda berbahasa Inggris dan Perancis, serta memiliki security printing yang ditetapkan Menteri Kesehatan Konsekuensi lainnya, orang yang datang dari negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi internasional atau yang ditunjuk tidak valid, dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan atau harus divaksinasi di tempat dan atau profilaksis penundaan keberangkatan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, seseorang atau sekelompok orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi, yaitu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam situasi pandemi COVID-19 macam ini, umat Islam dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah
dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca qunut nazilah, solawat, sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar berikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya, yakni doa daful bala, khususnya dari wabah COVID-19. Umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang memprogramkan vaksinasi nasional COVID-19 agar rakyat Indonesia tetap sehat dan terlindungi dari pandemi COVID-19. Terakhir, marilah berdoa dan memohon kepada Allah agar kita semuanya dilindungi dari berbagai penyakit dan mara bahaya serta tidak diuji di luar batas kemampuan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil a'lina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.